Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Amaliani, NIM 1119134 dari kelas HKID. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi sejarah peradilan Islam pada masa Turki Utsmani. Terlebih khususnya, saya akan menjelaskan materi mengenai peradilan Turki Utsmani. Yang pertama, sekilas peradilan Islam pada masa Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani pada masa awal kekuasaannya tidak menganut salah satu mazhab. Pada fase berikutnya, penguasa Turki Utsmani mengundangkan mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi dalam hal fatwa peradilan. Kemudian perkembangan hukum Islam sendiri pada masa dinasti Utsmani sejak Sultan I bin Ortogol hingga meninggalnya Salim I bin Bayezid II belum terkodifikasi dan tersistemasi dengan sempurna. Jadi pada saat itu memang belum ada sama sekali kodifikasi. Oleh sebab itu, pemerintahan Utsmani pada masa Sultan Sulaiman I bin Salim I berupaya untuk melakukan terobosan dalam bidang hukum, yaitu mengkodifikasinya. Kemudian mengenai sistem pemerintahan dan sistem administrasi peradilannya itu diselenggarakan berdasarkan syariat Islam. Unit peradilan umum bekerja sama dengan qadha yang merupakan bagian dari unit peradilan agama. Nah, di dalam peradilan Islam pada masa Turki Utsmani ini secara garis besar itu dibagi menjadi dua periode. Periode yang pertama itu peradilan pada masa Turki Utsmani sebelum Tanzimat. Kemudian periode kedua yaitu pasca Tanzimat. Nah, nanti kita akan menjelaskan lebih lanjut mengenai dua periode itu. Peradilan pada masa Turki Utsmani periode sebelum Tanzimat. Jadi mengenai Tanzimat sendiri, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu Tanzimat. Tanzimat merupakan suatu zaman atau periode penggalakan peraturan-peraturan dan perundang-undangan di kerajaan Turki Utsmani dalam rangka pembaharuan. Ya. Nah, itu merupakan definisi dari Tanzimat. Nah, di sini masa periode sebelum Tanzimat itu terjadi kira-kira tahun 1300 sampai 1839 Masehi. Kemudian pada masa sebelum Tanzimat, peradilan Islam terkait erat dengan kedudukan sultan sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala urusan agama. Ya, jadi itu merupakan ciri-ciri ya dari peradilan masa Turki Utsmani sebelum Tanzimat. Nah, mengenai kelembagaan dalam hukum dan peradilannya sendiri itu ada dua, ya. Nah, jadi dulu itu kekuasaan sultan dalam bidang hukum dan peradilan di samping yang berkaitan dengan urusan sipil, juga hal-hal yang berkaitan dengan urusan politik atau siasa, kemudian militer, kemudian tata usaha negara. Nah, kemudian pada saat itu dibagilah menjadi dua bagian, yaitu hukum syariah dan hukum-hukum non-syariah. Nah, kedua kewenangan ini masing-masing diserahkan kepada lembaga dan pejabat yang berbeda. Nah, yang pertama itu apa? Yang pertama itu ada Al-Qadhi. Nah, kelembagaan ini diserahi kewenangan dalam hal pelaksanaan hukum-hukum syariah. Nah, secara hierarkis
Qadi itu ada yang ada di pusat kota, kemudian juga ada yang di daerah-daerah. Sedangkan kewenangannya lebih khusus juga terbagi menjadi qadi-qadi tertentu ya. Nah, qadi-qadi dan kekuasaan kehakiman tertentu yang dibawahi atau dikepalai oleh qadi al-qudat ialah qadi biasa. Yang pertama, apa itu qadi biasa? Yaitu qadi yang berwenang menangani perkara-perkara sipil, bukan militer. Kemudian yang kedua, qadi al-jun atau qadi al-askari, yaitu qadi yang berwenang mempunyai tugas menyelesaikan perkara-perkara di lapangan militer. Kemudian ada nadhir al-madalim, yaitu pejabat kehakiman yang menyelesaikan perkara-perkara yang menyangkut penyelewengan pejabat pemerintah atau peradilan tata usaha negara. Nah, kemudian untuk di daerah-daerah, kekuasaan peradilan itu terbagi menjadi 3 komposisi. Apa aja itu? Yang pertama ada inspektur al-mufattisi. Yang kedua ada hakim al-qadi. Kemudian yang ketiga ada wakil hakim atau nuwa al-qadi. Nah, itu ya dari al-qadi sendiri. Nah, kemudian ada apa lagi? Ada syurta. Syurta itu apa? Syurta ini kelembagaan yang diserahi kewenangan dalam pelaksanaan hukum-hukum non-syariah, misalnya qanun, bidang keagamaan, dan ketertiban, khususnya yang menyangkut tugas-tugas kepolisian. Nah, biasanya lembaga ini dikepalai oleh syahib al-syurta, disebut juga syahib al-mu'na. Nah, secara konkret tugasnya ialah mencegah timbulnya kejahatan-kejahatan kriminal, kemudian memeriksa pelanggaran hukum dan menghimpun orang-orang yang bersalah. Nah, ini bentuk-bentuk lembaga lainnya ya. Ada yang pertama al-juz'iyat atau mahkamah biasa atau rendah. Ada mahkamah al-tamyiz atau al-naqd wa al-ibram atau mahkamah tinggi. Wewenangnya untuk mencetat para qadi yang terbukti melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum ya. Jadi pada saat itu tidak hanya orang-orang biasa saja, para qadi pun ketika ada kesalahan ya mereka dihukum gitu. Kemudian yang ketiga ada mahkamah al-istinaf atau mahkamah banding. Wewenangnya adalah meneliti dan mengkaji perkara yang berlaku. Dan yang keempat ada mahkamah al-istinaf al-ulya atau mahkamah agung. Wewenangnya ini langsung di bawah pengawasan sultan ya. Nah, yang kedua, tadi sebelum ya, sekarang kita ke peradilan masa Turki Utsmani periode pasca Tanzimat. Ya, jadi pasca Tanzimat ini terjadi kira-kira pada tahun 1339 sampai 1924 Masehi ya. Nah, pada masa ini itu ada latar belakang ya yang melatar belakangi munculnya Tanzimat pada saat itu ya. Nah, apa itu latar belakangnya? Yang pertama itu karena adanya kesadaran bangsa Turki Utsmani akan ketertinggalannya dibanding dengan Eropa. Nah, kemudian pada saat itu pemuka-pemuka di zaman ini seperti Mustafa Rashid Pasha dan Sultan Mahmud Sadiq Rifat Pasha itu mereka mempunyai ide-ide ya, Ide-idenya apa aja? Ide-ide untuk memajukan peradilan pada masa Turki Utsmani. Itu yang pertama, pengadaan undang-undang dan peraturan-peraturan. Nah, sultan dan pembesar negara harus tunduk pada undang-undang ya. Dan yang kedua harus ada kesejahteraan yang meningkatkan bidang-bidang pertanian dan perdagangan.
Kemudian yang ketiga, ada hak-hak rakyat dijamin dan keadilan harus ditegakkan. Kepentingan rakyat harus diperhatikan karena pemerintah didirikan adalah untuk kepentingan rakyat. Nah, pada saat zaman itu, realisasi pembaruan ini dimulai dengan diumumkannya Piagam Gulhan atau Qat'i Syarif Gulhan pada 3 November 1839 Masehi ya. Nah, isi pokok dari piagam ini apa aja? Yang pertama, tertuduh agar diadili secara terbuka dengan hukuman mati agar tidak dilaksanakan sebelum putusan dari pengadilan. Kemudian yang kedua, larangan terhadap pelanggaran terhadap seseorang. Yang ketiga, jaminan terhadap hak milik dan kebebasan menggunakan hak milik itu bagi si pemilik. Kemudian yang keempat, terpidana masih mempunyai hak waris dan harta tidak boleh disita. Dan yang kelima, pegawai kerajaan digaji sesuai dengan tugas dan jabatannya. Nah, itu adalah sekilas mengenai peradilan pada masa pasca Tanzimat ya. Nah, di masa ini tuh muncul banyak sekali ide-ide pembaruan, misalnya mulai dibentuklah undang-undang gitu ya. Kemudian juga ada beberapa lembaga-lembaga yang lembaga peradilan pada masa itu. Namun pada akhir periode Turki Utsmani itu persoalan peradilan itu semakin banyak dan pelik gitu. Sumber hukum yang dipegang pun ya tidak hanya sebatas dengan syariat Islam gitu, tetapi diambil dari hukum Barat atau Eropa. Jadi di situ ada pembaruan ya. Namun hal ini sebetulnya ada dampak positif ya dan juga dampak negatifnya. Nah, untuk hal ini pun mengakibatkan apa sih? Mengakibatkan adanya penetrasi Eropa terhadap dunia Islam yang diwakili oleh kerajaan Utsmani. Ya. Nah, sehingga memunculkan lembaga peradilan yang sumber hukumnya saling berbeda ya. Yang pertama itu ada Mahkamah Al-Tawaif atau Qadha Al-Mili. Ini peradilan untuk suatu kelompok atau agama. Jadi sumbernya dari agama masing-masing ya. Kemudian yang kedua itu Qadha Al-Konsuli atau peradilan untuk warga negara asing dengan sumber perundang-undangan orang asing tersebut. Yang ketiga ada Qadha Mahkamah Pidana bersumber dari undang-undang Eropa. Kemudian yang keempat itu ada Qadha Mahkamah Al-Huquq mengadili perkara perdata, dan yang kelima ada Majelis Al-Syar'i Al-Syarif mengadili perkara umat Islam khusus pada keluarga. Sumbernya itu fikih ya, fikih Islam. Nah, dalam lembaga peradilan tadi yang saya sebutkan pun ternyata mengalami banyak perubahan gitu ya. Nah, kemudian pembaruan yang diadakan pada masa sebelum Tanzimat ini tidak seluruhnya mendapat penghargaan dari masyarakat Islam. Justru ada sebagian tuh mendapatkan kritikan dari cendekiawan Islam kerajaan Turki Utsmani ya. Nah, kemudian pada masa ini pun di masa akhir-akhir periode Turki Utsmani itu terlihat juga dalam perkembangan hukum dan perundang-undangan di kerajaan Turki Utsmani bahwa hukum Islam itu semakin tersisi oleh politik sekularitisme yang sampai pada klimaksnya itu dihapuskan sistem khalifah pemerintah oleh Majelis Nasional Agung pimpinan Mustafa. Nah, ini dipelopori oleh Kamal Atatürk pada tahun 1924 ya. Bahkan sebelum itu ada Sultan Turki Utsmani terakhir yaitu Muhammad IV sudah tidak lagi berperan sebagai khilafah. Nah, maka disitulah berakhirlah kerajaan Turki
Utsmani dan berubah menjadi Republik Turki seperti yang ada saat ini. Nah, sebagaimana kita tahu bahwasanya untuk sekarang ini negara Turki menganut ideologi sekularitisme ya. Jadi di sana itu banyak menerima sekali agama, semua agama yang ada di seluruh dunia. Seperti itu. Nah, itu saja penjelasan dari saya mengenai peradilan Turki Utsmani ya, baik masa sebelum Tanzimat maupun sesudah Tanzimat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas ataupun ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan bisa dikirim di WA Group. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih sudah menyaksikan penjelasan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.